Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Ini part 2-nya. Tadi yang part pertama mohon maaf kepotong. Body language. What you do not say is at least as important as what you do say. Your body is speaking to your audience even before you open your mouth, your clothes, your walk, your glasses, your haircut, and everything. Jadi benar-benar penting namanya body language ini ya. Benar-benar diperhatikan oleh si audience kalian, peserta presentasi kalian. Kan gak enak ya kalau namanya ceramah itu, sorry bukan ceramah ya, presentasi itu cuma kayak duduk diam terus ngomong ya, kayak sidang MPR DPR aja gitu, duduk diam yang presentasinya kayak nggak seru aja gitu kalau presentasi kayak begitu. Makanya body language itu bagian yang penting juga dalam sebuah presentasi ya. Tangannya boleh bergerak nggak boleh, mata kalian boleh bergerak harus, kemudian kepala kalian boleh bergerak boleh, ketika kalian menengok ke kanan ke kiri kan bergerak ya. Kemudian apalagi di sini dibilangin it is better to stand rather than sit when making a presentation. Jadi kalian itu harus berdiri baiknya ketika membuat sebuah presentasi. Be aware of any and avoid any repetitive and irritating gesture. Jadi tapi juga harus hati-hati, jangan sampai kalian melakukan gerakan yang berulang dan menyebalkan gerakannya itu ya. Misalkan ngedipnya berkali-kali terus ke audiens yang cakep atau yang cantik gitu, itu menyebalkan sekali itu, jadi nggak boleh begitu. Oke, lanjut. Perhatikan juga bahwa pergerakan dari tubuh Anda adalah salah satu metode Anda dalam mengontrol. Ketika Anda bergerak dari sisi satu ke sisi yang lain sebuah whiteboard, Anda bisa bergerak dengan cepat ataupun pelan, raising or reducing the dynamism within the audience. You can stand very still while talking or you can stroll from one side to one side. Katanya di sini bisa pindah-pindah ya. Presentasinya misalkan kalau di kelas gitu, kalau guru cuma di depan doang kan bosan ya. Tapi ada juga guru yang ke depan, ke belakang, terus muter ya, terus ke pintu kelas, terus habis itu turun ke tangga, keluar ke lapangan. Nah itu guru nggak jelas kayak gitu, jangan gitu, jangan diikutin. Oke, maksudnya apa, bergeraknya itu ya di ruangan itu aja, nggak boleh keluar. Lanjut. Voice quality, it is of course important that your audience be able to hear clearly throughout your presentation. Jadi penting sekali bagi audiens Anda agar mereka bisa mendengar suara Anda ya, agar mereka benar-benar bisa mendengar suara Anda. Jadi di sini dibilangin, remember that if you turn away from your audience, for example toward the whiteboard, you need to speak a little more loudly. Jadi ketika Anda, kalau guru di kelas misalkan kita nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai mikrofon. Jadi kalau misalkan guru gitu habis ngomong dari belakang terus ngomongnya sambil jalan ke depan papan tulis, kan yang belakang nggak dengar biasanya gitu. Makanya suaranya harus agak dikeraskan ya. Contohnya dikeraskan. Oke. Jadi umumnya sih ya harus bicara dalam intonasi yang bervariasi, nggak mesti selalu keras, teriak-teriakan gak enak ya, emang kita tentara gitu di teriak-teriakin mulu. Kalau tentara kan diteriak-teriakin kan tes mental, kalau di kelas kan enggak. Jadi bisa lembut, bisa keras, bisa pelan, bisa tinggi juga nadanya ya, tergantung kebutuhan. Di sini tolong divariasikan suara Anda setidaknya dalam 3 cara katanya. Yang pertama, speed. Ya, jadi you can speak at normal speed. Kalau seandainya saya menjelaskan secara cepat, mungkin Anda tidak akan bisa menangkap apa yang saya bicarakan di sini. Kalau kayak gitu kan kalian nggak bisa menangkapnya kan? Coba kalau saya bicara seperti ini. You can speak at normal speed, you can speak faster, you can speak more slowly, and you can stop completely. You can pause. This is a very good technique for gaining your audience attention. Itu kan yang lembut ya, yang pelan. Kalau yang cepat, you can speak at normal speed, you can speak faster, you can speak more slowly, and you can stop completely. You can pause. This is very good technique for gaining your audience intonation. Paling lega apa sih ngomong apa nih, kayak begitu paling. Intonation juga penting ya.
pasti akan menarik perhatian audiens Anda jika intonasinya menarik. You can change the pitch of your voice. You can speak in high tone. You can speak in low tone. Dengar ngeluhnya tuh. Volume. You can speak at normal volume. You can speak loudly and you can speak quietly. Lowering your voice and speaking quietly can again attract your audience interest. Jadi bagaimana caranya dalam menarik perhatian para peserta presentasi kalian? Salah satunya adalah dengan menggunakan suara. Lalu dilatih fastnya, kecepatannya, speednya, intonationnya dan volumenya dilatih. Oke, lanjut. The important point is not to speak in the same flat, monotonous voice throughout your presentation. This is the voice that hypnotists use to put their patients into trance. Jadi di sini bilangin suaranya itu bisa menghipnotis ternyata ya. Mungkin sebagai dari kita pernah mendengar seorang yang berceramah atau apa dengan intonasi suaranya enak banget sampai kangen, ataupun kayaknya gue kangen nih suaranya dia gitu, suaranya lembut banget, lucu orangnya, itu jadi bucin. Oke. Suara itu jadi sebuah hal yang bisa menghipnotis audiens Anda agar menarik mereka ke dalam presentasi Anda. Lanjut. Visual aid. Nah, di sini dikatakan, tadi kan saya bilang visual aid. Visual itu berupa gambar ataupun video ya. Di sini dibilangin semua informasi yang memasuki otak kita paling cepat itu masuk lewat gambar. Oke, lewat gambar. Is learn visually what they see and only 20% is learn orally what they hear. Jadi lewat pendengaran itu bisa 20% masuk informasinya, tapi lewat gambar itu bisa 80%. Tapi ingat, tidak semuanya harus ada banyak gambar. Jadi tadi disebutin sebelumnya. Boleh pakai gambar, boleh, tapi jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Sedikit, yang penting ada. Itu maksudnya, oke? Jadi boleh pakai gambar, boleh. Gambar apa ya? Gambar yang berhubungan dengan presentasi Anda. Contohnya misalkan gambar kalian lagi mempresentasikan obat diabetes misalkan ya, kalian harus pakai gambar orang-orang yang kena diabetes, luka diabetesnya sembuh, kemudian luka diabetes yang parah ya. Tapi dibilang dulu ke audiensnya, ke peserta presentasi kalian bahwa akan ada gambar-gambar yang mungkin tidak berkenan untuk mata mereka. Harus dibilangin dulu. Biar apa? Biar nggak kaget nanti. Takutnya nanti pas di tengah presentasi ada yang mual muntah lagi di situ, atau bahkan ada yang pingsan. Nah, kan kacau kalau presentasi ada yang pingsan. Oke, lanjut. Di sini dibilangin lagi, visual aid are extremely effective means of communication. Visual itu tuh efektif banget gitu artinya. Kemudian native speaker need not worry so much about spoken English. They can rely more heavily on visual aid. Jadi kalau kalian berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian yang dibicarakannya itu orang-orang yang sama kayak kalian juga, orang-orang yang belajar bahasa Inggris juga, jangan takut. Kalaupun kalian salah ya nggak masalah, mereka bisa mengandalkan dari gambar yang sudah kalian persiapkan sebelumnya. Jadi di sini dibilangin mereka mengandalkan lebih banyak kepada alat bantu berupa gambar ataupun video. Lanjut. It is well worth spending time in the creation of good visual aid, but it is equally important not to overload your audience brain. Jadi katanya di sini, kalian kalau emang bisa menghabiskan waktu untuk membuat kreasi sendiri dari alat bantu berupa gambar tersebut ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ambil aja dari internet. Terus saya juga suka ngambil dari internet. Karena apa? Karena ya saya nggak terlalu kreatif memang orangnya. Dan jangan kebanyakan gambarnya ya. Di sini bilangin lagi, jangan kebanyakan. Oke, secukupnya aja. Sedikit tapi ada. Itu biar mereka lebih paham mengenai apa yang harus disampaikan kalian. Lanjut.
Terlepas dari gambar, fotograf itu foto maksudnya ya, drawing dan gambar. Some of the most useful visual aid are chart and graph. Di sini dibilangin kalau kita berpikir bahwa visual aid itu alat bantu itu berupa cuma foto dan gambaran-gambaran doang, tapi ternyata ada hal lain juga, yaitu ya ini chart and grafik ya. Grafik and chart. Di sini ada 3 jenis grafik dan chart. Misalkan nih di sini nih. Di sini kan ada kalian bisa lihat di sini yang tengah ya, biru, hijau, kemudian ini warnanya ini oranye ya, oranye, hijau, biru, kuning, pink, dan ini hijau apa nih, Tosca kali ya, hijau Tosca. Misalkan yang biru ini adalah angka kelahiran pada remaja di bawah usia 20 tahun dikarenakan lebih dahulu menikah. Oke, dikarenakan lebih dahulu menikah. Jadi angkanya paling tinggi yang ini, misalkan seperti itu. Oke. Jadi kan menarik ya. Oh, ternyata di kita ini di bawah 20 tahun banyak yang melahirkan ya. Ujung-ujungnya ya mudah-mudahan sih nggak kejadian sama kalian ya. Setelah 25 mungkin suaminya bosan, atau mungkin kalian yang bosan ya, entah pasangan kalian yang bosan, kemudian kalian dicerai karena tuh kalian sendiri yang bosan ya, sayang banget. Oke, skip, lanjut. Audience reaction: remain calm and polite if you receive difficult or even hostile question. Kalau seandainya ada ya, kalau seandainya ada audiens kalian yang mempersulit kalian dengan pertanyaan pada saat presentasi kalian, atau bahkan mungkin kalian menerima pertanyaan yang aneh, you might suggest that the questioner ask their question after your presentation. Kalian bisa menanyakan atau meminta si penanya tersebut, audiens yang nanya tersebut, nanti ya jawabannya setelah presentasi kita berakhir, atau nanti aja deh habis ini gitu, bisa jelasin lagi gitu. Mungkin ada hal yang terlalu tabu untuk dijelaskan atau hal yang terlalu sensitif untuk dijelaskan, maka dari itu tidak perlu dijelaskan di depan halayak ramai pada saat presentasi, tapi bisa dipanggil. Oke, temui saya sehabis ini ya gitu, kita akan membahas bersama-sama gitu. Oke, paham ya? Lanjut. We've looked at delivery, now we'll move on to the language representation in English. Tadi sudah persiapannya, who, when, where-nya, why, what ya, kemudian masuk ke dalam alat bantunya, kemudian bagaimana struktur sebuah presentasi, kemudian penyampaiannya harus seperti apa, tadi ada teknik suara, gesture, dan lain-lain. Nah, sekarang kita menuju ke dalam bahasa dari presentasi dalam bahasa Inggris. Yuk. Language. Say what you are going to say. Katakan apa yang Anda ingin katakan. Simplicity and clarity. Kuncinya adalah harus sederhana dan jelas. Oke. Harus sederhana dan jelas. Ketika Anda ingin audiens Anda untuk mengerti pesan Anda, bahasa Anda harus sederhana dan jelas. Ingat, jangan terlalu rumit bahasanya, ya. Oh, ada tuh dalam kitab KUHP sekian, enggak semua orang paham dengan itu, kecuali karena depan para penegak hukum ataupun hakim ya, mungkin bisa paham, tapi kalau orang biasa ya nggak penting gitu loh kayaknya sih, kecuali diperlukan sekali. Lanjut. Use words and short sentences. Gunakan kata dan kalimat yang pendek katanya di sini. Kemudian jangan gunakan jargon, oke? Jangan gunakan jargon. Jargon itu apa sih? Istilah gitu ya, kayak bucin dan lain sebagainya, itu kan jargon ya. Apa sih itu bucin, apa sih itu PA, apa sih namanya, post a picture atau apa itu namanya. Kemudian apa lagi, banyak lah ya, saya juga nggak terlalu tahu banyak istilah-istilah seperti itu, jargon-jargon gitu. Kemudian in general talk about concrete facts rather than abstract ideas. Jadi bicarakan hal yang berupa fakta, jangan yang berupa ide-ide yang abstrak gitu. Kayaknya kan begini, setelah terjadi begini, jangan pakai kayaknya. Mungkin, jangan pakai mungkin. Kita harus bicara berdasarkan fakta yang ada gitu. Lanjut. Sampai di sini ya. Gunakan kata kerja aktif dibandingkan pasif.
Kata kerja aktif lebih gampang dipahami daripada yang pasif katanya di sini. Mereka lebih kuat, ya. Contohnya di bawah, Toyota sold 2 million car last year. Toyota menjual 2 juta mobil tahun lalu. Yang kedua, 2 juta mobil dijual oleh Toyota tahun lalu. Yang mana lebih mudah dipergunakan? Yang atas, yang nomor satu lah. Kenapa? Tadi gunakan kata yang sederhana, yang singkat, yang mudah dipahami. Oke. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang aktif dibandingkan dengan yang pasif. Begitu. Lanjut. Signposting. Nah, di sini ada signposting. When you drive on road, you know where are those roads. Each road has name or number. Each town has name, and each house has a number. If you are house at number 100, you can go back to 90 or forward to 150. Maksudnya apa di sini? Gini loh. Jadi kalau kalian semisal gitu ya, kalau nyari alamat enaknya itu kan nomor rumah berjejer dari 1 sampai 30 misalkan ya, enaknya berjejer. Tapi kalau di Indonesia kan emang agak susah ya, rumah-rumah itu satunya di depan, nggak taunya duanya ada di ujung gitu. Itu kan ngacak kalau kayak gitu ya. Tapi kalaupun demikian itu kan enak. Enaknya apa? Enaknya adalah kalau kita ingin menunjukkan atau menegaskan kembali kayak tadi di halaman berapa sih kita yang preparation itu kita bisa lihat. Kita bisa lihat presentation itu ada di halaman ke mana tadi. Langsung aja bisa kita cari di halaman-halaman awal ya. Ini agak lama, tapi kalau ada sign postingnya kan enak. Ini dia di halaman ke-9 gitu. Tadi ingat nggak halaman keberapa? Ayo, ingat nggak tadi halaman berapa? Saya juga lupa. Kita lanjut aja ya. Oke, ini udah delivery, audience report, body language, voice quality udah. Ya, harusnya ada sign postingnya katanya di situ dalam sebuah presentasi kalian. Sign postingnya itu apa sih? Sign posting itu tanda ya, tanda dalam sebuah presentasi kalian. Nah, tanda presentasi kalian di halaman berapa, kita ngomongin ini ada di halaman sekian, itu juga harus diketahui ya. Bisa nggak dipasang? Bisa katanya di sini gitu. Jadi boleh kalian bilang, oh kayak mungkin Ustaz tadi Hidayat ya bilangnya, surat ini ada di halaman sekian, bagian sebelah kiri pojok kanan atas misalkan gitu ya. Itu sign postingnya luar biasa tuh, tanpa sign posting tapi beliau udah tahu. Lanjut. But when you give a presentation, how can your audience know where they are? How can they know the structure of your presentation? How they can know what is coming next? They know because you tell them, because you put signpost for them. Nah, jadi masing-masing ada tandanya kayak tadi presentation awal. Ya, tandanya apa? Harusnya ditambahin signposting, gambar tertentu untuk menyatakan ini adalah ini gitu loh. Kayak mungkin di pesan WhatsApp kalian taruh bintang di pesan WhatsAppnya agar ketahuan bahwa pesan ini penting. Lanjut. Kalian selama perkenalan harus memberitahukan susunan atau struktur dari presentasi Anda akan jadi seperti apa. Anda mungkin akan mengatakan seperti ini. I'll start by describing the current position in Europe. Then I'll move to some of the achievement we've made in Asia. After that, I'll consider the opportunities we see for further expansion in Africa. Ini berupa business expansion kayaknya. Saya akan mulai dengan mendeskripsikan posisi saat ini di Eropa. Kemudian saya akan bergerak ke perolehan yang kita buat di Asia. Setelah itu saya akan mencoba memasuki kesempatan yang kita buat di Afrika. Terakhir saya akan membuat sebuah kesimpulan
dengan beberapa rekomendasi. Itu bahasa dari presentasi semisal business presentation yang lengkap. A member of the audience can now visualize your present like this. Nah, jadi seorang anggota dari peserta presentasi kalian sekarang mungkin bisa memvisualisasikan presentasi Anda seperti ini. Yang pertama welcome, explanation, structure pertama-tama ya, kemudian isinya Europe, Asia, Afrika, summing up, recommendation, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi 3 part ini strukturnya. Paham ya di sini? Lanjut. He will keep this image in his head during the presentation. He may even write it down, and throughout your presentation, you will put a signpost telling him which point you have reached and where you are going now. When you finish Europe, want to start Asia, you might say, "That's all I have to say about Europe. Let's turn to Asia." Oke, jadi Anda akan menyimpan image ini di kepala Anda kalau Anda buat presentasi ini ya. Dan melalui presentasi ini kalian akan menaruh sign posting telling him which point you have reached. Kalian sudah sampai di mana dan kalian akan mulai kemana. I'm going now. Where you are going now. When you finish Europe, you want to start Asia. Setelah Eropa berarti Asia. Kayak gitu. Oke, ini perlu perbincangannya lebih dalam lagi kayaknya. Silakan hubungi saya kalau butuh informasi lebih lanjut. When you have finished Africa and want to sum up, you might say, well, we have looked at the 3 continents, Europe, Asia, Africa. I'd like to sum up now. Ini untuk bicara mengenai kesimpulan dan bawahnya kalian adalah bahasa untuk membuat sebuah rekomendasi. Lanjut. The table below useful expression that you can use to signpost various part of your presentation. Ini bahasa yang digunakan untuk menandakan tiap-tiap presentasi. Ketika kalian ngomong I'd like to start by, itu ada di awal. Let's begin by, first of all, I'll begin by. Oke, ini salah satu contoh dari banyak bahasa yang dipergunakan dalam sebuah presentasi. Lanjut. Function finishing one object. Well, I've told you about that. That's all I have to say about. We've looked at so much for. Ini kalau sudah selesai ya. Jadi bahasanya seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, function and starting another language. Now we'll move on to. Sekarang kita akan melanjut. Ini bahasa untuk melanjutkan topik yang berbeda dari sebuah presentasi. Karena tadi kan dibilang Asia, kemudian ke Afrika. Kita bisa gunakan bahasa yang seperti ini. Ini untuk memberikan rekomendasi. Ini memberikan contoh atau ilustrasi. Dealing with question. We'll be examining this point more detail later. I'd like to deal with this question later if I may. I'll come back to this question later in my talk. Oke, kayaknya enakan dipraktekin deh emang kalau kayak begini dibandingkan dengan jelasin kayak gini. Membosankan. Oke, summarizing and concluding dan lain sebagainya, ordering. Okay, that's all we have to say about the language presentation. Now we will conclude with the review of what we have learned. Sekarang kita akan review. Sebagian dari kalian ngerjain soal yang ada di sini. Di seminar ini Anda telah mempelajari to allow plenty of time for preparation, to ask the all important question, what, why, who, where. Ini udah kita pelajari tadi. To structure your presentation into introduction, body, conclusion, and question. Ya. To write note based on keyword, menuliskan catatan berdasarkan keyword yang ada. To rehearse the presentation, latihan presentasi Anda beberapa kali. Memilih perlengkapan yang tepat untuk presentasi Anda. Menggunakan perlengkapan tersebut secara efektif. Membuat visual aids yang jelas dan kuat untuk presentasi Anda. Jangan menggunakan bahasa yang ribet ya. Bahasanya sederhana aja. Jelaskan tanpa jargon. Kemudian menggunakan kalimat aktif dibandingkan dengan pasif dan juga fakta yang sebenar-benarnya, jangan mengada-ngada. Untuk menjelaskan struktur dari presentasi Anda di awal, jadi Anda harus peserta presentasi Anda harus tahu apa yang diharapkan. Link section of your presentation. Jadi mengaitkan satu presentation yang di slide 1 dengan slide yang lain itu berkaitan satu sama lain. To
signpost your presentation from the beginning to end so that your listener know where they are. Jadi taruh yang namanya signposting, jadi sehingga pendengar Anda tahu di mana mereka ada. To say what you are going to say it and say what you have just said. Oke, ini kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita dapatkan setelah kita membaca presentasi ini. Oke. Kalian bisa baca sendiri ya. So much for the review what you have learned. Next we'll go to self-assessment where we can evaluate your understanding. Nah, ini self-assessment test. And OHP is for the display of 35mm slide, true or false. Tadi kita nggak baca ya karena kita jarang pakai sih ya. Maksudnya apa nih? Display 35mm slide ukuran 35mm slide. Oke, kita skip aja. A document distributed to an audience is called handout. Betul, true. There are only two ways in which we can modulate our voice. Ada dua cara doang. Ada berapa? Ada 3 kan ya? Ada speed, kemudian intonation, dan juga apa lagi? Karakter. Ada 3 pokoknya ya. Jadi false. 80% of the information that we absorb is absorbed visually. Betul, 80% lewat gambar, 20% lewat suara. Bar chart can be horizontal or vertical. Bar chart. Tadi ada pie chart. Bar chart itu kan pie ya, kayak pie gitu bulat. Kemudian ada bar chart itu can be horizontal or vertical. Bisa nggak vertikal? Horizontal ke atas. Ya kalau chart itu grafik itu ke atas, ada yang ke samping nggak kira-kira? Bisa nggak sih? Kayaknya bisa, pernah lihat deh saya. Lanjut, active verb are more powerful. Betul. Signposting technique used only during the introduction of presentation. Bisa. To rehearse mean to write. Latihan berarti harus menulis. Berlatih. Bisa nggak ditulis kalau saat latihan? Bisa aja karena kita juga bisa menuangkan diri digital di situ lagi. Oke, lanjut. It is important to give as much information on graphic possible. Sebanyak mungkin informasi dalam grafik. Kayaknya enggak gitu. Indelible markers are intended for use with flipchart not whiteboard. Indelible apa artinya saya nggak tahu, tapi yang jelas indelible marker digunakan di whiteboard, bisa juga di flipchart. Oke, sekian dulu persiapan kita untuk menghadapi presentasi yang akan kalian lakukan di akhir pertemuan kita ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian gak bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.